R2 itu R-nya artinya adalah logamnya ya atau unsurnya. Kemudian oksigen itu adalah yang mengikat. Jadi kalau digolongkan golongan 1, kalau punya rumus R2U gitu ya. Misalnya hidrogen berarti H2O. Kemudian Li berarti Li2O. K itu K2U dan sebagainya gitu ya. Kemudian baru grup 2 itu adalah di mana dengan oksigen itu mengikat dengan jumlah ya. Jumlah logamnya 1 sehingga wujudnya RU ya gitu ya. Misalnya CaO ya, MgO, BaO, BeO ya itu. Kemudian berikutnya ada R2O3. R2O3 berarti R-nya itu logam, bisa aluminium ya. Dan pada saat itu hebatnya Mendeleev ini menempatkan suatu unsur yang belum ditemukan tapi sudah dikasih nomornya dulu. Misalnya 68 itu belum ditemukan ya. Kemudian juga 86 itu belum tahu namanya apa tapi berani menempatkan di situ ada gitu. Kemudian ada RH4. RH4 ini adalah kalau dia bereaksi dengan hidrogen membentuk RH4. R-nya itu adalah unsur sekali lagi sehingga misalnya ada C4 gitu ya. Atau RO2 yaitu ditempatkan pada tabel grup 4 namanya. Grup 5 RH3 atau R2O5 ya itu masuk di sini. Contohnya nitrogen ya. RH3, NH3 gitu ya. Kemudian RH2 atau RO3. Di antaranya adalah RH2 itu H2O itu masuk di dalamnya ya. Maka di sini R-nya dimaksud oksigen. Ya, tapi kalau RO3 di situ misalnya SO3 dan sebagainya. Yang terakhir R2O7 ya. Gitu. Maka kalau R2O7 contohnya Cl ya, Cl2O7, Mn2O7 dan sebagainya. Kemudian ada RO4 apabila mampu berikatan dengan oksigen sebanyak 4 gitu ya. Tapi waktu itu unsur-unsur di yang terakhir ini juga belum banyak juga ya diperoleh, maka dimanfaatkan juga atau diisi oleh unsur-unsur transisi. Jadi unsur-unsur transisi ketika zamannya Mendeleev itu belum ada ya. Jadi dibagilah tabel periodik itu menjadi tabel 1, grup 2, grup 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini lengkap sebetulnya. Tapi di situ masih ada penggabungan antara unsur transisi dengan unsur utama ya. Itu ciri khas dari Mendeleev ini. Nah, jadi Mendeleev unsur-unsur yang belum ditemukan itu ditempatkan aja dulu ya. Tapi dikosongin gitu ya. Jadi sudah memprediksi bahwa pada suatu saat akan ketemu. Unsur yang ditempatkan dalam satu golongan itu, kalau unsur-unsur itu mempunyai sifat yang sama. Gitu ya. Oke. Kemudian setelah itu baru Lavoisier ya. Mengelompokkan unsur-unsur berdasarkan kemiripan sifat kimia yang dimiliki oleh setiap unsur. Jadi satu golongannya itu karena ada sifat yang mirip. Ya kan? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Jadi dia membaginya hanya 4 kelompok. Kelompok 1 berisikan unsur-unsur oksigen, hidrogen, nitrogen, cahaya, dan panas. Jadi cahaya itu dianggap unsur, panas dianggap unsur. Ya, oleh Lavoisier. Karena nggak tahu ya cahaya itu unsurnya apa, panas itu juga unsur dari mana. Jadi karena belum tahunya, maka dia masukkan aja ke situ. Kelompok 2 terdiri dari unsur-unsur yang dapat bersifat asam jika bergabung dengan oksigen. Gitu ya, gitu. Kemudian kelompok 3 berisikan logam-logam seperti perak, arsen, kobalt, tembaga, nikel, seng, dan lainnya. Ya, itu kelompok 3. Jadi di situ penempatannya adalah logam-logam dan banyak diantaranya logam di situ adalah logam transisi. Kelompok 4 berisi oksida-oksida kalsium, magnesium, barium, aluminium, dan silikon. Ya. Jadi Lavoisier 1789 sebenarnya itu sudah
mengelompokkan, tapi nggak komplit ya, kan sedikit. Oke, berikutnya Dobbermeier. Dobbermeier ini terkenal dengan sebutan menggolongkan unsur-unsur yang mempunyai sifat-sifat yang mirip ya dalam kelompok-kelompok yang terdiri dari 3 unsur. Ya, penggolongan ini dikenal dengan aturan triade Dobbermeier. Ya. Nah, ini berdasarkan masa relatif. Jadi kalau misalnya ya kita susun ClBrI ya, misalnya, maka ClBrI itu Br itu adalah rata-rata dari masanya Cl dan masanya I. Ya. Kemudian berat atom ini dibagi 2, maka Br itu adalah kurang lebih separuh dari Cl plus I. Gitu. Kemudian juga berikutnya ya, ternyata ya CaSrBa begitu juga. Sr adalah setengah dari Ca dan Ba. Ba, Li, Na, berarti Na dianggap setengah dari massa Li dan A. Gitu ya. Jadi setelah diselidiki, setelah ditempatkan dengan pendekatan tadi ya, rata-rata 3 unsur yang mempunyai sifat yang sama, cenderungannya adalah merupakan setengahnya dari rata-rata di atas dan bawah. Maka penggolongan benar ini itu digolongkan atas dasar 3 unsur yang memiliki sifat yang sama ditempatkan dalam satu golongan, di mana unsur yang kedua itu akan sama dengan setengah masanya, kurang lebih setengah dari massa unsur pertama dan unsur ketiga. Gitu ya, makanya disebut triade Dobbermeier. Oke. Nah, baru yang sudah agak mendekati ya, ini adalah Newland. 1863, unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan massa atom tetap ya sama. Maka sifat yang mirip akan terulang secara periodik pada unsur ke-8. Makanya disebut oktav ya. Jadi misalnya unsur ke-1 nih ya. 1 ya. Nama galsip esklar misalnya. Terus nama galsip esklar. Nanti setelah AR itu, maka yang ke-8-nya ya di bawah hidrogen di bawah Na ya, itu adalah mempunyai kemiripan sifat ya dengan yang di atasnya. Setiap 8 lompat ketemu sifat yang sama. Misalnya contoh Be itu ke-8-nya itu adalah Mg misalnya gitu ya. Maka dia akan mempunyai sifat yang sama antara Be dan Mg ya itu. Jadi diurutkan. Cuman di Newland ini ada beberapa kelemahan, di antaranya adalah setelah unsur ke-17 terdapat ketidakteraturan tadi. Ya, jadi cocok Newland itu hanya untuk periode atau susunan periodik bentuk pendek ya. Sistem periodik bilangan unsur-unsur utama saja ya gitu. Jadi itu kemiripannya luar biasa. Tapi begitu masuk unsur transisi, dia tidak bisa menjelaskan tentang 8 aturan ini ya. Berikutnya di sini ya, jadi sudah mulai digolongkan. Di sini golongan 1, nomornya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini disusun begini. Kemudian nanti ke-8-nya itu ada F ya. F ketemu Cl, ke-15 Ni dan sebagainya. Jadi nomor 1 sampai 7 satu golongan, nomor 8 satu golongan ya, di mana setelah digolongkan setiap 8 itu ketemu sifat yang agak mirip. Misalnya Li dengan Na, dengan K, dengan Cu. Ya, gitu. Cuman sekali lagi ada satu ya kelemahan, karena penggolongan ini ternyata juga tidak bisa memberlakukan unsur-unsur transisi untuk masuk ke dalamnya. Kelemahan dari Newland ini ya. Baru setelah itu Mendeleev lagi ya 1886 Dobbermeier dulu menunjukkan tipe grafik hubungan antara massa atom relatif dengan volume ya. Jadi yang mempunyai massa atom relatif tertentu mempunyai hubungan volume atomnya juga
meningkat ya. Kemudian Mendeleev menyusun unsur-unsur masih didasarkan pada kenaikan massa atom, tetap mempertahankan kemiripan sifat dalam satu golongan, menyediakan ruang kosong untuk unsur-unsur yang belum ditemukan. Ya, jadi Mendeleev ini sebetulnya yang menemukan lagi setelah tadi saya tunjukkan tahun 1800 sekian ya. Jadi dia ini berani memunculkan unsur-unsur yang belum ditemukan itu masuk di dalam golongan ini. Tadi sebenarnya udah di awal ya ini. Yang ini ya. Jadi Mendeleev itu berani memasukkan unsur-unsur yang belum dijumpai, tapi karena diharapkan memiliki sesuatu yang sama, maka penempatannya itu udah ada, tapi unsurnya waktu itu belum ditemukan. Ya. Nah, Moseley ini baru mengelompokkan unsur-unsur dalam sintesis periodik didasarkan kenaikan nomor atom. Ya. Jadi nomor atom itu baru dipakai tahun 1913, yaitu ditemukannya oleh Moseley. Moseley ini kayaknya orang Indonesia ya, Moseley ya. Jadi Moseley ini tahun 1993 baru ya, semua sebelum ini menggolongkan unsur itu didasarkan massa atom. Tapi setelah Moseley tahun 1919 ini mengusulkan ya, pengelompokan unsur ini ya, itu didasarkan nomor atomnya, bukan massa atom. Ya, jadi disusun berdasarkan nomor atom. Dan yang kedua juga tetap mengutamakan yang namanya sifat ya unsur itu sendiri. Jadi yang sifat yang mirip, misalnya 1 ke 2. Kenapa 1, 2-nya tidak di BE gitu sebagainya, karena yang mirip itu adalah nomor 1, kemudian habis itu helium ya, paling sebelah. Baru setelah itu di bawah H ini ada litium, natrium dan sebagainya, mempunyai kemiripan sifat ya. Dan ternyata setelah disusun keteraturan nomor atomnya, ini nyambung dengan sifat-sifat yang dimilikinya. Jadi kalau mempunyai sifat utama, ya sifat yang sama ditempatkan dalam satu golongan, ternyata nomor atomnya itu adalah berbeda-beda sini ya, mulai dari 1, kemudian 3, 12 untuk golongan pertama, 11 dan sebagainya gitu ya. Jadi di situ ada keteraturan luar biasa. Nah, dari sinilah maka berkembanglah sistem periodik bentuk pendek ya gitu. Ini sebetulnya ini dikenal sebagai sistem periodik yang disepakati ya secara internasional, di mana IUPAC menyepakati tentang sistem periodik seperti ini ya gitu. Di mana Anda ketahui di sini nanti akan kita bahas satu persatu ya. Jadi unsur ya oleh Moseley digolongkan menjadi golongan utama A, yaitu golongan 1A sampai 7A, 8A. Golongan B transisi 1B sampai 8B dan aktinida serta aktinida. Unsur-unsur dalam satu golongan ditulis tegak vertikal dari atas ke bawah. Unsur-unsur logam ada di sebelah kiri, sedangkan unsur-unsur logam pada umumnya ada di sebelah kanan. Dan unsur-unsur yang ada di antaranya merupakan unsur metaloid, ada yang disebut dengan unsur transisi yang antara logam dan non-logam. Kemudian unsur logam transisi dibagi dua, yaitu logam transisi dalam yang disebut lantanida dan aktinida, dan unsur logam transisi luar golongan 1B sampai 8B ya, masuk dalam sistem periodik utama ya. Sehingga ini terjadi juga periode jalur mendatar atau horizontal dari kiri ke kanan terdiri dari 7 periode. Periode 1 disebut periode sangat pendek, hanya terdiri dari unsur. Kemudian periode kedua dan ketiga 8 unsur. Periode keempat dan kelima 18 unsur. Periode keenam 32 unsur. Periode ketujuh belum terisi seluruhnya sehingga disebut periode belum lengkap ya. Unsur-unsur digolongkan berdasarkan kaidah nomor atom. Jadi nomor atom ini adalah baru dipakai oleh Moseley dengan perumusan sistem periodiknya. Oke ya. Nah, oleh karena itu akhirnya dibentuklah sistem periodik bentuk pendek ya, yang pertama. Terdiri dari 7 periode dan 8 golongan, baris horizontal menunjukkan periode,
vertikal golongan. Pada lajur vertikal dapat 2 sub golongan yang diberi label A dan B. Golongan laktanida ditempatkan tersendiri di bawah lajur utama. Ya, kekurangan dari ini adalah labelisasi belum berlaku dalam jangkauan internasional waktu itu. Jadi artinya belum menyepakati. Ya, gitu. Nah, ini yang namanya sistem periodik bentuk pendek. Ya, ini yang diusulkan oleh Moseley ya. Gitu. Sistem periodik bentuk pendek. Dan kelebihan dari sistem periodik bentuk pendek ini adalah tentang kedekatan kemiripan sifat. Jadi dalam satu golongan itu setelah disusun berdasarkan nomor atom, ternyata yang ditempatkan dalam satu golongan itu mempunyai sifat yang mirip di antara satu dengan yang lain. Dan di sini masih ada Cu masuk di golongan 1, Ag masuk di golongan 1, Au dimasuk golongan 1 dan sebagainya ya. Jadi ada satu keberanian dari Moseley untuk berbeda dengan pendahulunya. Kalau pendahulunya itu adalah massa atom, kalau ini nomor atom. Sehingga bentuk pendek ini dikenal sebagai bentuk molekul yang paling ideal pada saat itu ya, dengan jumlah unsur-unsur yang ada, kemudian dibentuklah sistem periodik bentuk pendek. Nah, yang sekarang kita kenal ya, yang seperti ini dikenal dengan sistem periodik bentuk panjang ya. Ini gitu ya. Jadi bisa Anda lihat yang sekarang ini ya, sistem bentuk panjang. Nah, oke. Ini ya, dimana di situ ada kalau kita lihat warna-warna yang ada itu menunjukkan ada logam, non logam dan sebagainya gitu ya. Bentuk panjang inilah yang disepakati oleh internasional, UPEC itu setuju semua ya tentang ini. Sebenarnya ada lagi super panjang itu laktanida masuk di dalamnya, ya, gitu. Sehingga bentuknya kaku. Tapi ini bentuk panjang inilah yang paling kompromistis ya pada saat itu dan ini disepakati untuk digunakan. Lebih jauh tentang ini ya. Silakan kalau ada pertanyaan terkait dengan apa yang saya sampaikan sampai menuju ke sistem periodik yang kita pakai sekarang. Silakan kalau ada pertanyaan. Kelompok 1 atau kelompok pertama ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan saya yang nanya ya. Untuk kelompok 1. Nah, kira-kira kalau dilihat dari Anda ya, pada sistem periodik ini, adakah ya di antaranya yang tidak konsisten penempatannya? Ada? Silakan kalau mau jawab. Menurut saya sifat kelogamannya Pak, yang dalam satu golongan itu ada yang nggak konsisten. Contohnya? Contohnya yang golongan 1 kecuali H, golongan 2, kemudian AL, GA, IN, TL, GE, SN, PB, UUHI, SB, BI, PO, UUH, dia itu sifatnya logam, sedangkan yang B, SI, GE, kemudian AS, SB, TE, PO dia semi logam. Jadi dan sisanya selain yang disebutkan tadi dia non logam. Jadi dalam satu golongan sifat kelogamannya berbeda. Gitu ya. Jadi memang ada beberapa, misalnya golongan 1 ini hidrogen kan bukan logam ya, tapi ditempatkan pada logam-logam yang kreatif ya, bermuatan positif 1. Ya, tapi hidrogen ini memang pengecualian di sini itu dilihatnya adalah bukan karena logamnya, tapi cenderung melepaskan elektronnya sama-sama 1. Ya, itu penempatannya. Jadi memang nggak konsisten ya. Tapi yang paling gampang itu sebenarnya penempatan gini. Kalau misalnya hidrogen ini ditempatkan di depan, di atasnya F ya,
misalnya di sini ya, masuk ke halogen, itu juga sebenarnya agak tepat, tapi ya di sini yang lainnya itu adalah negatif semua muatannya, sedangkan hidrogen itu positif gitu. Walaupun hidrogen punya muatan positif, muatan negatif, tapi muatan negatifnya hidrogen itu kalau dia ketemu dengan Na, misalnya NaH, LiH gitu ya, dia apa namanya negatif, tapi di sini jumlah yang bisa dibentuk ya kalau hidrogen itu negatif itu hanya beberapa saja, sehingga hidrogen itu lebih tepat karena lebih banyak membentuk yang mirip dengan Li, Na, misalnya Cl bisa Cl gitu kan, kemudian H2SO4 bisa K2SO4 gitu ya. Jadi kemiripan sifatnya itu lebih kepada kalau untuk yang lain saya kira juga ada beberapa ya, di antaranya misalnya kalau kita perhatikan beberapa pengecualian itu ada juga pada Fe, Cu, dan Ni ya, itu juga sama penempatannya dalam satu golongan 8B, padahal itu juga konfigurasi elektronnya tidak ada di situ yang sama gitu ya. Oke, pertanyaan saya berikutnya adalah dalam sistem periodik bentuk panjang, pembentukan dia dalam satu golongan dan dia dalam satu periode itu didasarkan apa? Kalau dalam satu golongan itu berdasarkan kesamaan elektron valensinya, sedangkan kalau dalam satu periode dia berdasarkan jumlah dari kulit atomnya, Pak. Oke, kalau dalam golongan itu yang lebih dominan sebetulnya konfigurasi elektron atau sifat atom yang mirip. Sifat atomnya ya, Pak. Nah, jadi awas, hati-hati ya. Dalam satu golongan memang penempatannya itu sebelum konsep konfigurasi elektron ditemukan oleh Schrödinger ya, dengan bilangan kuantum, unsur-unsur ini udah ditempatin dulu. Ya kan? Artinya kan masa sih konsepnya belakangan kemudian juga penentunya kok jadi di depan gitu kan. Jadi nggak benar gitu. Ya, siralat. Jadi pembentukan satu golongan itu bukan hanya disebabkan oleh konfigurasi elektron, tapi dalam satu golongan itu lebih ya didasarkan oleh adanya sifat kemiripan sifat dulu. Kemiripan sifat, baru setelah itu dilanjutkan dengan ketemu ya Schrödinger menemukan konsep tentang bilangan kuantum, baru setelah itu ternyata dengan kemiripan sifat yang dimiliki oleh unsur-unsur dalam satu golongan itu ternyata konfigurasi elektronnya ya, elektron terluarnya, konfigurasi elektron terluarnya itu mirip gitu. Jadi kemiripan konfigurasi elektron itu belakangan ditemukan. Tapi golongan ini sebetulnya awalnya ditempatkan karena memiliki kemiripan sifat. Itu ya, jadi jangan salah. Oke, kelompok 1 silakan mingslep ya, kita ganti kelompok 2 ya. Tapi nggak apa-apa, kalau kelompok 1 mau bertahan ya silakan aja ya. Kita nggak melarang untuk bertahan, tapi sekarang giliran kelompok 2 dulu. Giliran kelompok 2 dulu, muncul lagi. Ya, kelompok 1 tadi udah, sekarang ganti kelompok 2 yang muncul ya. Udah 12 orang? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke. Ya. Nah, kelompok 2. Jadi tadi kan sudah saya jelaskan ya tentang sejarah ya, sejarah tentang pembentukan sistem periode
sampai tadi kita bahas juga tentang sistem periodik unsur bentuk panjang ya. Sistem periodik unsur bentuk panjang itu ada yang dipakai sekarang ya gitu. Nah, saya sekali lagi nih akan mendapatkan ya, menginginkan adanya pendapat yang lebih lagi. Apa sih sebetulnya masih ada kelemahankah sistem periodik bentuk panjang ini? Ya gitu. Silakan, siapa yang mau memberikan komentar? Diutamakan kelompok dua dulu ya, nanti kelompok yang lain boleh jawab. Halo? Ada yang bisa jawab? Kalau tidak ada, saya tunjuk ya. Stefanus dulu, Stefanus Waskito coba. Ada nggak kelemahan dari sistem periodik bentuk panjang ini? Bentar Pak, saya sedang mencari juga. Oh, belum. Yang lain ada? Anasia Laila? Iya Pak, lagi nyari juga Pak. Oh, pada nyari ya. Carinya nggak lama-lama ya. Kalau sudah langsung aja ya jawab. Siapa di antara yang sudah menemukan? Kelompok lainnya kalau mau jawab silakan. Izin menjawab Pak. Ya, Resti silakan. Kalau yang saya lihat dari tabel periodik itu kan ada beberapa unsur yang belum ditemukan nomor masanya dan dia diletakkan di paling akhir Pak, dalam satu golongan. Iya, tapi kan sekarang udah. Ya. Ada nggak di dalam penyusunan konfigurasi elektron sistem periodik ini tunjukkan pada saya, ada nggak yang nomor masanya ketuker? Misalnya ternyata dengan nomor atom itu juga ada kelemahan, misalnya ya, nomor atomnya naik tapi nomor masanya tidak naik, ada nggak? Resti lihat nggak? Nih ya, saya buka ya sistem periodiknya. Ada nggak? Halo, ada yang menemukan nomor masanya ketukar? Ada?
Pastinya nomor massa naik ya. Ada Pak. Ada berapa? CO sama NI ketukar nggak sih? Sama ITO sama NI hampir mirip ya nomor massanya, padahal mestinya adalah naik. Yang kedua apa lagi? BI dengan PO Pak. BI Dengan PO. TO. Oke, berapa di situ? Yang BI 208,98, yang PO dia 209. Ya naik dong. Yang di bagian bawah Pak, yang SG sama BH itu malah dia dari 266 ke 264. Di sini kayak dia nggak semuanya naik, tapi kayak ada yang naik terus turun lagi, naik lagi dan turun lagi. Ya, itu tidak beraturan ya. Itu Iya Pak. jadi di sini sistem periodik ya. Jadi sistem periodik unsur ini banyak diantaranya ya. Misalnya yang paling jelas itu TE dengan I itu paling jelas ya. TE itu kan 127 ya. Sedangkan I-nya 126. Ya kan? Jadi artinya nomor massa suatu atom di dalam sistem periodik ini tidak selalu naik. Walaupun nomor atomnya naik. Teman-teman. Nah, kelihatan. Itu ya yang pertama. Yang keduanya adalah ada juga penempatan yang tidak konsisten ya. Misalnya konfigurasi elektron sama tapi sifatnya beda. Itu golongan 1 ya pada hidrogen. Kemudian yang berikutnya adalah tentang masalah golongan ya. Golongan ini kalau memang konfigurasi elektron itu jadi patokan, kenyataannya ya Fe, Cu, Ni dan di bawahnya Fe, Ru, OS dan sebagainya itu ya. Kemudian CO, Ni ini dalam satu golongan. Padahal konfigurasi elektronnya beda ya. Kalau Fe 4s2 3d6 ya. Oke. Tapi CO 4s2 3d7 Ni ya 4s2 3d8 sehingga di situ golongannya adalah yang satu mestinya 8B, 9B, 10B tapi menjadi 8B semuanya. Ya, gitu ya. Jadi ada beberapa kelemahan dari sistem periodik bentuk panjang ini. Yang pertama tidak konsistennya menempatkan unsur-unsur ini dalam satu golongan. Dan setiap golongan itu apakah dari atas ke bawah? Ya tidak, ya. Karena 8B itu golongannya dari kiri ke kanan pun satu golongan, dari atas ke bawah pun satu golongan. Itu ketidakkonsistenannya. Yang kedua, lactanida aktinida juga tidak, ya. Satu golongannya itu dari kiri ke kanan. Aktinida pun demikian. Kemudian juga nomor atom ya, itu ada yang tidak sesuai dengan nomor massanya. Naik nomor atomnya tapi nomor massanya tidak naik. Itu kelemahan dari sistem periodik bentuk panjang ini. Baik, saya lanjutkan ya dari sini ya. Jadi kamu harus bisa mengamati kalau bentuk pendek yang tadi saya bilang yang ini ya, kekuatannya ada di mana? Kekuatannya ada di sifat atom. Ya, sifat daripada atom itu lebih utama. Tapi di sini nomor atomnya berantakan. Gitu ya. Itu kelemahan dari sistem periodik bentuk pendek dan kelebihan. Kelebihannya adalah menempatkan dalam satu golongan itu adalah mempunyai sifat kemiripan yang lebih utama, tapi di situ kelemahannya nomor atomnya tidak massa atomnya tidak menentu dan nomor atomnya juga masih bergabung di isu-isu unsur transisi dan unsur utama ya gitu. Oke. Dari sini kita bisa lihat misalnya ya yang dimaksud dengan periode ini dari kiri ke kanan dalam golongan itu ini dari atas ke bawah ya.
Jangan lupa ya, vertikal itu adalah satu golongan, horizontal itu adalah satu periode. Kemudian di sini ada logam dan non logam ya. Di pembagian logam dan non logam ini dari golongan 1 sampai ya, semua yang ditandai ya itu adalah logam. Di paling kiri ada juga logam transisi, ada logam non logam. Non logam itu sedikit seperti jumlahnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi hanya 20 unsur yang mempunyai sifat non logam, selebihnya logam. Ya. Kemudian ada gas mulia 8A. Kemudian juga ada yang sifatnya gas ya. Dari unsur ini yaitu mulai hidrogen, kemudian juga nitrogen, oksigen, fluor, klor, kemudian juga ditambah dengan gas mulia. Ya, gitu. Nah, sekarang disebut gas mulia kenapa tuh? Silakan kelompok 2. Disebut gas mulia kenapa? Karena unsur-unsurnya paling stabil, Pak. Terus memenuhi kaidah oktet juga. Unsur-unsurnya paling stabil. Maksudnya stabil? Tidak mudah bereaksi ketika dia sendiri. Ya, tidak mudah membentuk senyawa gitu ya. Jadi dia menyendiri ya, itu lebih stabil daripada membentuk senyawa. Yang kedua, itu juga disebut gas mulia karena sifatnya di seluruh unsur-unsur ini sifatnya gas ya. Padahal gasnya adalah di sini adalah monotomik ya. He, gas monotomik, NeAr. Justru kalau dia bergabung dengan zat lain itu justru tidak membentuk gas ya. Oleh karena itu disebut gas yang kedua karena hidrogen. Jadi gas itu sedikit sekali. Kemudian ada lagi yang liquid ya atau cairan. Apa kira-kira menurut Anda yang cairan? Yang liquid unsur apa aja? Hg, Pak, raksa. Raksa dengan Hg saja? Dengan Br bukan, Pak? Dengan Br ya. Jadi kalau kita perhatikan yang gas itu yang liquid itu ada 2, yang cairan Hg dan Br. Selebihnya itu adalah padat. Jadi unsur-unsur ini padat ya, lebih banyak. Dan ada juga tadi unsur yang ini ya sifatnya. Kemudian berikutnya adalah natural element. Ini artinya adalah yang ada di alam dengan sendirinya ya. Yaitu unsur-unsur yang semuanya yang bergaris biru ya. Biru biru telur asin ya. Itu semuanya unsur-unsur yang ada di alam. Ya, kalau satu lagi unsur buatan ya. Unsur yang dibuat secara laboratorium ya. Yaitu unsur-unsur yang ditemukan di air-air ini. Ya, yang jadi itu cirinya. Kemudian ada juga unsur yang ada di kerak bumi ya. Gitu ya. Ini TC dan PM ya. Kemudian ada unsur yang jumlahnya di ya biologis ya gitu ya. Jadi artinya untuk kehidupan yang paling banyak dibutuhkan adalah unsur-unsur yang ini ya. Hidrogen, natrium, magnesium, kalium, kalsium, Fe, Cu, Zn, CnO, PFCl. Ya, unsur-unsur ini yang paling banyak dibutuhkan dalam proses kehidupan manusia, terutama terkait dengan tubuh kita. Ya, ini.
Nah, yang di jumlahnya mikro ada juga ya, yang yang diwajibkan ada dalam kehidupan ya, itu adalah vanadium, krom, mangan, Mo, CON ya, kemudian SN, SEI dan sebagainya. Itu unsur-unsur yang dibutuhkan juga untuk hidup ya, tapi jumlahnya tidak terlalu banyak dibanding dengan yang pertama tadi. Ada yang toksik, artinya beracun ya. Ini kasus beberapa tahun yang lalu ya, arsen itu masuk di dalamnya. Kemudian Se, Te, kemudian ada beryllium, Cd, ya, In, Hg, Tl dan Pb. Itu adalah unsur-unsur toksik. Ya, banyaknya di antara kita tahunya hanya Pb, gitu kan, Cd. Ya, padahal ini semuanya adalah unsur-unsur yang beracun. Beryllium, ya, arsen. Makanya kamu kalau di laboratorium nggak temu namanya BeOH2 kali, nggak ada kan. Yang kita pakai untuk laboratorium itu kan Mg, ya, CaSrBa, gitu ya. Nah, ini adalah yang beracun. Kemudian ada lagi unsur diatomik, artinya adalah berada di dalam alam semesta. Itu adalah merupakan unsur-unsur ataupun senyawanya itu bukan senyawa, molekulnya diatomik, ya. H2, N2, O2, F2, Cl2, Br2, I2 dan AT2 sebetulnya ya. Gitu. Ada juga yang tetratomik. Tetratomik. Apa kira-kira tetratomik? Tetratomik apa? Ada yang tahu? Masa nggak apa sih? Kan udah di kimia dasar udah apa ya? Tetratomik itu ketika berikatan dengan 4 unsur ya Pak? Iya, tetraatomik itu 4 atom menjadi satu molekul, ya. Dan itu adalah dimiliki oleh apa tuh? Fosfor, Pak. Karbon. Fosfor. Ya, fosfor itu jadinya P4, ya, P4. Jadi fosfor masuk di sini, ya, tetraatomik. Ada juga yang heksa-atomik. Bukan heksa, okta-atomik. 8. Unsur apa tuh? Belerang, Pak. Belerang, ya. Ya, belerang, S, ya, dan juga Se, ya. Jadi ada S8 dan juga Se8. Ya, gitu. Nah, ini kayak begini-begini nih kimia unsur harus hafal ya, gitu. Saya dulu pernah ya waktu ke ITB ya. Waktu saya masih mahasiswa nih. Saya waktu mahasiswa karena jadi sekretaris jenderal ya Ikatan Himpunan Kimia Indonesia, itu saya ditunjuk ada kegiatan di UI ya, namanya adalah Magic Chemistry ya. Nah, itu Magic Chemistry itu salah satunya banyak pertunjukan tentang reaksi kimia tapi yang antik gitu ya. Kemudian pakarnya itu ada di ITB namanya Pak Isky Ahmad. Saya datang ke lab tuh ketemu Pak Isky Ahmad terus ditawari ya. Krok gitu, karena saya masih mahasiswa dipanggilnya krok-krok aja gitu. Gitu kan? Kamu mau minum apa gitu kan? Laboratorium, nggak ada Fanta, nggak ada Coca-Cola ya, ditawari. Mau minum Sprite, saya dikasih zat kimia tertentu, enak gitu, enak, enak kayak Sprite gitu. Begitu dituangkan keluar tebusannya. Setelah selesai, kamu nggak suka, ya. Terus kalau dia tanya, kalau kamu nggak suka, saya bikinin apa maunya? Fanta. Gitu. Boleh Pak, ditambahin zat tertentu jadi Fanta airnya, gitu kan? Kemudian nggak suka juga, saya kasih orange, gitu ya, tambahin lagi zat tertentu jadi orange, gitu ya. Padahal awalnya wah. Kemudian nanya lagi, mau alpukat, gitu ya. Kalau mau alpukat ditambahin lagi, terus betul kental kayak alpukat, gitu ya, kelihatan dari luarnya. Jadi kenapa Pak Iskia bisa melakukan itu semua? Itu karena memahami dengan sifat-sifat daripada unsur-unsur ini.
Jadi dia hafal betul kalau Na ditambah apa jadi apa warnanya dan sebagainya, itu hafal gitu ya. Nah itulah sebetulnya jiwa dari kimia unsur. Jadi kimia unsur itu menarik sebetulnya ya. Cuman karena di SMA dikasihnya tidak terlalu mendetail gitu ya, dan juga tidak terlalu banyak manfaat seolah-olah hafalan, jadi tidak membekas ya pada diri kita. Padahal sebetulnya kimia unsur itu adalah hal yang menarik ya, karena banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam semesta ini, dan juga di beberapa peristiwa kimia itu unsur-unsur ini sangat penting ya. Gitu. Thorium kecil ya. Kalau kita lihat thorium di situ kan sebetulnya adalah berapa tuh thorium nomor atomnya? Masanya kecil ya. Tapi itu bisa meledakkan, bisa menghasilkan suatu reaksi yang disebut dengan reaksi fusi ya, efisi, yang menghasilkan bom atom karena menghasilkan partikel alfa. Itu juga kan perkara dari atom. Jadi atom ini walaupun kecil tapi kalau mampu ya digunakan dalam proses-proses kimiawi atau proses-proses yang berkaitan dengan kehidupan, termasuk juga nuklir dan sebagainya, itu akan lebih hebat gitu ya. Oke. Yang tetra atomik sudah ya, kemudian yang okta atomik juga sudah ya, fosfor. Oke, berikutnya di sini unsur-unsur yang di sini ditemukan dalam bentuk yang disebut dengan, sering disebutnya adalah unsur-unsur yang tidak stabil, bahkan juga disebut unsur tanah jarang gitu ya. Tanah jarang itu artinya adalah jumlahnya sedikit sebetulnya di alam semesta ini. Kemudian juga di sini kalau kita bagi ya, konfigurasi elektron berakhir di 1s2 dan 1s1 itu disebut S ya, berdasarkan konfigurasi elektronnya. Ada juga blok P berakhir di konfigurasi elektronnya itu di P ya. Kemudian ada lagi yang blok D ya, unsur-unsur transisi semuanya blok D. Baru terakhirnya ini blok F ya, di mana blok F ini mulai lactanida dan actinida. Bedanya apa lactanida dan actinida dari sisi konfigurasi elektron? Lantanida dan actinida. Izin jawab ya Pak. Ya. Kalau lantanida itu dia ngisi orbitalnya 4F, kalau actinida itu 5F kan Pak? Oh gitu ya. Jadi kalau di situ kan ada tuh di bawah tuh unsur lantanida ya dan actinida. Jadi itu kan satu golongannya ke kiri ke kanan, kanan ke kiri, dari kiri ke kanan dalam satu bentuk horizontal. Ya. Kemudian actinida juga sama gitu ya. Coba kamu lihat deh, pelajari itu ya. Unsur-unsur lantanida itu kekhasannya itu ada di apa? Mulai dari La, Ce dan sebagainya. Ya, coba kamu lihat deh. Sejenak dilihat konfigurasi elektronnya kalau ada yang punya ya. Konfigurasi elektron atau misal googling ya. Kamu lihat kekhasannya itu ada di mana sehingga mereka ini disebut atau semuanya disebut unsur lantanida dan unsur actinida. Tadi betul ya, perbedaannya ada di 4F dan 5F ya, keluarnya. Keteraturannya seperti apa coba? Mayoritas di orbital 5D-nya itu 0, orbital nggak keisi 0, tapi di 6S-nya terisi
S2. S terisi, terus setelah 6S, F-nya Oh. gimana? F-nya nyaris terisi penuh. F-nya terisi penuh. Enggak, F-nya terisi. Penuh nggak? Ada yang penuh, ada yang enggak. Ya. Jadi di situ ketidakteraturannya dilihat. Jadi yang jelas di akhir itu adalah 4S, ya, 6S, 4F, dan yang satu laginya, 5S atau 6S. Terakhirnya di lantanida. Lantanida 6S. 6S, 4F. Ya. Yang aktinida? Aktinida 5F, 7S. Ya, 7 ya, karena golongannya kan golongan 7. Ya, gitu. Golongan periodenya maksudnya periode ke-7. Jadi walaupun itu ada di bawah, tetap periodenya periode ke-7 tuh, yang aktinida. Sedangkan lantanida periodenya ke-6. Kenapa? Karena didasarkan oleh jumlah N yang terisi, ya. Jumlah N yang terisinya 6S dengan 4F. Sedangkan yang bawahnya 7S, ya, 5F. Gitu ya, tuh antik di situ. Di blok D ya. Jadi itu bedanya antara transisi, ya, yang disebut unsur transisi dan yang transisi dalam, sering juga menyebutnya begitu. Oke, kemudian di sini golongan 1A tentu saja NS1, golongan 2 adalah NS2, golongan 3 terus gitu ya, konfigurasi selektor yang mengikuti. Tapi sekali lagi, walaupun demikian ya, jadi blok S berakhir di S, blok B berakhir di B, walaupun demikian bukan berarti konfigurasi selektor itu adalah segalanya untuk menentukan periode dan golongan. Gitu ya. Periode dan golongan, periode ditentukan oleh N-nya, sedangkan golongan itu jumlah dari S dan P. Gitu kan? Atau S dan D-nya. Ya. Walaupun ini satu golongan, konfigurasi elektroniknya sama, tapi sebetulnya dalam pembentukan golongan sekali lagi adalah sangat ditentukan oleh sifat kemiripan dari suatu unsur tersebut. Baik kemiripan logam dan non-logamnya, ataupun kemiripan dalam hal sifat yang dimiliki oleh unsur itu terkait dengan pembentukan ikatannya. Gitu ya. Oke. Nah ini dari sini bilangan oksidasi ya, yang khasnya adalah ini positif 1, positif 2, ya. Kemudian selanjutnya di karbon itu ada positif 4. Di sini ada karbon ya, C mengikat 4 hidrogen, Si juga sama. Jadi sering menyebutnya silikon itu adalah karbonnya anorganik. Gitu ya. Sedangkan karbon adalah ya karbonnya organik. Jadi karbonnya anor itu Si. Ya karena Si ini mempunyai karakter hampir mirip dengan karbon. Mengikat 4. Gitu ya. Maka bilangan oksidasinya bisa positif 4, bisa juga negatif 4 gitu ya. Yang lainnya itu juga ada variasi, bukan hanya ini saja ya. Oke. Binary hidrogen compound, jadi artinya adalah membentuk dengan hidrogen itu adalah bisa berikatan ionik ya. Ini adalah salah satu contoh LiH, NaH, KH ya. CaH2, SrH2 itu juga bisa ya. Itu ionik kalau pada saat hidrogennya membentuk bilangan oksidasi -1. Tapi kalau hidrogennya adalah positif 1, itu biasanya kovalen, gitu kan, pembentuknya. Misalnya HCl, itu kovalen. Tapi kalau NaH, berarti hidrogennya adalah ionik. Nah ini metalik, ya, metalik, logam, kemudian ada yang bisa berikatan kovalen, ya. Berikatan metalik atau logam itu sesama unsur tersebut, kemudian juga bisa berikatan kovalen ya.
itu adalah bisa bentuk kovalen. Nah, di sini antik nih. Golongan 2A itu kategorinya biru, Be dan Mg. Kenapa tuh? Kan mestinya ionik ya, gitu ya. Kalau dilihat dari sifat pelepasan elektron di Be dan Mg. Tapi kenapa Be dan Mg dikategorikan pembentuk kovalen yang baik? Kenapa Be dan Mg cenderung berikatanya adalah kovalen bukan ionik? Ayo. Udah ketemu? Izin jawab ya, Pak. Ya, silakan, Saif. Kalau yang saya dapat itu yang pertama berium itu diharapkan membentuk senyawa kovalen karena umumnya mempunyai bilangan koordinasi 4. Dan senyawa-senyawa anhidrat Be itu mendominasi 2 kovalen dan molekul BeX2 yang berbentuk linear. Jadi berlium itu kan kalau dia melepaskan ya, itu kan 2 elektron ya. Kan melepaskan 2 elektron atau menangkap ya, itu lebih cenderung dia menangkap karena kalau melepaskan 2 elektron emang stabil gitu ya, tapi itu adalah kemungkinan melepasnya lebih rendah daripada menggunakan pasangan. Yang kedua tadi ya yang diungkap oleh Saif itu tambahan saya ya. Kalau Mg gimana? Sebetulnya dua-duanya mempunyai ya sifat ionik dan sifat kovalen, cuman lebih dominan sifat kovalennya. Jadi dia mempunyai energi ionisasi itu lebih besar atau lebih kecil Mg dibanding Be. Energi ionisasinya. Energi ionisasi Be itu lebih besar dari Mg, Pak. Ya, gitu ya. Jadi artinya adalah melepaskan elektron itu lebih susah kalau energi ionisasi lebih besar. Maka dia cenderung mempertahankan elektronnya. Mg ya. Tapi kalau misalnya Mg dibanding dengan yang bawahnya jauh nggak dengan Ca? Energi ionisasi. Mana? Kalau yang bawahnya makin mudah nggak sih? Iya, berapa? Nilainya Mg-nya dibandingin. Oh, energi ionisasi Mg, Pak. Iya, Mg dibanding dengan Ca. Ca berapa, Mg berapa?
Kan yang lihat ya, ada di tabel kan. Oh, kalau yang Mg itu 1000, bukan sih Pak? 1757. Terus Kalau yang CA, CA. CA itu 14.000. Jadi 14.850. gedean mana? Energi ionisasinya bisa mana? Gedean yang CA, Pak. Oh, jadi bukan itu ya faktornya ya. Coba lihat deh, CA-nya berapa ionisasinya, Mg-nya berapa. Gedean CA ionisasinya kan? Iya, Pak. Atau lebih kecil? Lebih besar. CA. Masa coba lihat. Ada yang lain? CA berapa, Mg berapa? Ya. Iya kan? Lebih kecil CA. Iya, mestinya begitu. Jadi kalau lebih kecil CA, maka CA bentuk ioniknya lebih mudah daripada Mg gitu. Ya. Oke. Baik, silakan kelompok 3 ya sekarang ya. Giliran kelompok 3 masuk. Kalau kelompok lainnya mau ikut bergabung silakan. Kalaupun mau mengundurkan diri ya, tidak muncul silakan ya. Yang wajib kelompok 3 dulu. Silakan kelompok 3 masuk. Kelompok 3 ada 11 orang, Pak. Ya, sip. Oke ya, nah sekarang saya lanjutkan ke tadi. Nah, jadi selain di sini berikatan kovalen, juga ada yang berikatan polimer ya. Polimer itu artinya adalah bisa berikatan dengan unsur yang lebih panjang ya. Itu adalah polimer itu bisa Be, Mg, Al ya. Al itu salah satunya adalah dia mempunyai sifat namanya bisa membentuk iolit ya. Itu Be dan Mg juga sama. Punya peluang membentuk polimerisasi ya suatu unsurnya. Jadi Al kemudian mengikat lagi yang lain dan sebagainya gitu ya. Kemudian juga ada yang selain polimer juga di sini kecenderungan ya, kalau dia berikatan itu yang dihasilkan kalau sesama logam itu bisa membentuk gas ya gitu, atau liquid. Tapi kalau sesama unsur ikatan ionik, pembentukannya itu biasanya solid ya hasil akhirnya. Oke ya. Ini ikatan-ikatan yang bisa dibentuk ya. Jadi inisialnya adalah H2 grup P ya. Kemudian bisa juga hidrogen itu ionik kalau dia -1, tapi kalau molekul kovalen itu positif 1 biasanya dipakai untuk berikatan. Nah, nanti kelanjutannya adalah sifat-sifat dari sistem periodik unsur ya, gitu. Nah, sebelum ke sini di kelompok 3 nih ya, saya berharap Anda bisa menjelaskan ya atau mencontohkan ya senyawa-senyawa polimer yang bisa dihasilkan dari Be, Mg, dan Al. Kira-kira yang mana tuh? Ada apa aja yang bisa dihasilkan dari ketiga komponen ini? Senyawanya harus polimer ya, Pak? Atau bebas? Ya. Polimer untuk Al.
Yang Al ini yang polimer apa contohnya? Aluminium klorida bukan Pak? Aluminium. Klorida. Kalau LCl itu garam biasa ya, bukan polimer. Kalau AlCl3 itu garam biasa, bukan polimer itu, ya. Satu senyawa tapi itu senyawa biasa. Polimer yang saya maksud. Ayo, udah ada. Yang lain juga boleh ya, selain kelompok yang dimaksud. Yang dimaksud polimer di sini adalah Li, ya, IAL, BE atau Mg itu adalah sebagai atom pusat, ya, gitu. Banyak itu contohnya.
Halo, ada yang ketemu? Kalau aluminium silikat termasuk polimer nggak, Pak? Aluminium silikat. Aluminium silikat. Aluminium silikat. Aluminium silikat mah berarti silikat. Ya sama, bukan sama dengan AlCl3 dong. Yang dimaksud polimer ngerti nggak sih kamu? Paham, Pak. Iya, polimer itu artinya adalah satu molekul gabung dengan molekul yang lain yang banyak itu menghasilkan polimer. Ya, misalnya Al nih, Al itu bisa kamu lihat deh rumus zeolit. Coba, zeolit ya tulisannya coba. Kamu lihat deh rumus zeolit. Di googling deh. Ketemu? Ada di antaranya kan ada selang-seling tuh O S I O O A L O S I O A L O S I dan sebagainya gitu kan. Jadi salah satunya itu yang dimaksud dengan zeolit ya. Zeolit ini Al-nya adalah berpolimerisasi, membentuk senyawa yang meruah yang lebih banyak gitu. Bukan hanya AlO3 saja, tapi Al ini dengan Si selang-seling membentuk senyawa yang panjang ya gitu. Ngerti kan? Udah ketemu belum rumus zeolit? Udah, Pak. Udah, Pak. Nah, ya. AlSi di sampingnya tuh oksigen banyak banget. Nah, sekarang kalau polimer dari Mg coba apa? Mg ini bisa membentuk Grignard ya di dalam senyawa organik. Gara-gara Grignard ini juga bisa membentuk senyawa yang bisa berinteraksi membentuk dengan polyester ya, membentuk senyawa yang meruah. Jadi rata-rata sintesis ya bahan kita yang sintetik ya, bahan-bahan dari polyester dan sebagainya dan plastik itu ya ada Mg-nya. Ya, karena Mg ini sekali lagi, Mg itu adalah dia bisa membentuk senyawa Grignard namanya. Kalau di dalam organik, ya gitu. Maka di situ karena dia bisa membentuk Grignard, akhirnya bisa menghasilkan polimer yang sifatnya tentu saja adalah Mg dengan Mg yang lain itu terhubung melalui senyawa Grignard ini untuk senyawa-senyawa yang untuk pembuatan plastik ya di antaranya. Kalau B biasanya digunakan untuk apa? Polimer B. Apa contohnya? Ketemu nggak?
Sebelumnya saya mau nanya Pak. Boleh nggak, Pak? Ya, Tadi kan Ya, Bapak kenapa? bilang kalau tadi kan Bapak bilang kalau senyawa polimer itu dia misalnya kayak Al gitu. Berarti dia senyawa polimernya itu atom pusatnya Al gitu ya Pak? ya, AL, atau pusatnya AL, tapi dia bisa bergabung kan. Ya, kalau polimer itu atom pusat nggak mesti satu, tapi AL itu menjadi salah satu atom pusat gitu. Makanya tadi kan diolit kan Al dengan Si seling kan, kemudian oksigen ada di sisi kanan itu, Be juga bisa. Be bisa misalnya 8 Be antara Be oke ya, 8 nyatu. Terus kemudian Be itu di sampingnya bisa oksigen, bisa juga Cl dan sebagainya gitu. Berarti pertanyaan saya, apakah berarti sama aja Pak? Kalau misalnya senyawa polimer itu sama dengan senyawa koordinasi, sama aja berarti Pak? Ya. Mohon maaf Pak, suaranya putus-putus. Keren di gue. Maaf Pak, suara putus-putus Pak. Gabung jadi satu, ya satu dengan yang lain gitu, panjang. Gitu sifatnya, pokoknya ya namanya polimer itu tidak hanya satu senyawa, tapi antara senyawa bergabung menjadi polimer. Poli itu apa sih? Poli itu banyak, mer itu apa? Molekul. Banyak molekul itu polimer. Berarti nggak sama ya Pak, sama senyawa koordinasi? Gitu ya. Koordinasi Gimana itu Pak? Apa tadi suaranya putus-putus? Kalau senyawa koordinasi itu atom pusat ketemu ligan, membentuk satu senyawa saja. Tapi kalau polimer itu membentuk antar molekulnya bergabung menjadi ribuan senyawa, ratusan senyawa ya. Bahkan kalau protein itu miliaran senyawa loh, jangan macam-macam protein itu. Makanya bisa menjadi beberapa contoh ya. Misalnya Mg, karena Mg sebagai atom pusat membentuk senyawa Grignard, kemudian menghasilkan polimer membentuk plastik. Plastik itu dari molekul dari polimer, bukan hanya satu senyawa saja. Arti ya, baju kita ini selulosa itu dari polimer, gitu, bukan dari satu senyawa saja. Arti? Paham Pak, paham. Terima kasih Pak. Tanah liat, geolit itu juga polimer karena terbentuk di beberapa senyawa, ya, gitu. Ngerti? Sarif Arfan, ngerti ya? Ya paham Pak, nanti Pak. Beda. Koordinasi yang terkoordinasi adalah antara atom pusat dengan ligan. Gitu. Polimer itu berkoordinasi dengan berbagai molekul sifat-sifat keperiodik. Secara umum ya, ya lain ya. Hari ini